Selamat datang di konten YouTube Coki Pardede. Langsung aja di konten YouTube pertama gua nggak akan yang aneh-aneh. Ini adalah konten Q&A, di mana sehari yang lalu, 3 hari yang lalu, gue bikin Q&A di Instagram gue. Gue mengundang semua orang kasih pertanyaan ke gue untuk lebih mengenal gue lebih dalam. Dan gue udah memilih beberapa pertanyaan yang akan gue bahas di Q&A episode kali ini. Dan mudah-mudahan jawaban gue bisa memuaskan. Tapi sedikit disclaimer sebelum gue mulai konten gue pada hari ini adalah apa yang akan gue katakan di konten ini tujuannya adalah supaya orang yang menonton konten ini menjadi kenal saya. Oke, itu tujuannya. Tujuannya bukan untuk membuat orang-orang yang menonton menjadi seperti saya. Itu dua hal yang berbeda, ya. Itu disclaimer pertama. Karena saya takut nanti konten ini dibikin menjadi sebuah, apa ini konten tidak mendidik? Anak saya nonton konten Coki, jadi tidak sholat lagi. Maksud saya tidak sejauh itu. Ini adalah konten untuk mengenal saya lebih dekat. Jadi camkan itu di awal ya, supaya Anda lebih kenal saya. Saya tidak ingin Anda menjadi seperti saya. Karena untuk menjadi seperti saya requirement-nya susah. Dan saya tidak yakin Anda sanggup menjadi seperti saya. Kalau gitu kita langsung aja. Tapi jangan lupa di subscribe ya channel baru gua. Kasian udah bikin-bikin channel, syuting-syuting, tidak ada subscribernya. Pertanyaan pertama, kapan menikah? Yang pertama jawabannya adalah saya akan menikah pada saat saya ingin menikah. Dan saya tidak akan membiarkan lingkungan, orang tua, atau circle terdekat saya mendikte saya kapan saya harus menikah. Itu jawabannya. Kenapa Bang Coki? Nah, kenapa? Karena pernikahan itu adalah hal yang besar dalam hidup kita. Sehingga gue ingin memastikan pada saat hal yang besar terjadi dalam hidup gue, keputusan yang gue ambil di momen itu adalah keputusan yang 100% lahir dari pikiran gue dan hati gue. Bukan lahir dari desakan orang-orang. Karena begini, apabila keputusan kita untuk menikah itu lahir dari desakan lingkungan, pada saat pernikahan kita tidak bahagia, apakah lingkungan mau bertanggung jawab? Apakah lingkungan ingin membayar biaya persidangan perceraian? Tentu tidak dong. Mereka cuma akan bilang, wah sayang sekali kamu bercerai. Tapi kan Anda yang menyuruh saya menikah, bangsat. Gitu. Jadi jawabannya adalah saya hanya akan menikah pada saat saya mau menikah. Dan saya tidak akan membiarkan orang lain mendikte saya kapan saya menikah. Dan yang kedua adalah pernikahan itu buat gue adalah pilihan, bukan kewajiban. Sehingga pada saat pernikahan itu adalah pilihan, itu menjadi prioritas yang nomor 4, nomor 5, atau bukan jadi prioritas pertama dalam hidup gue. Sehingga gue juga tidak terburu-buru dan tidak didesak, karena pernikahan buat gue itu bukan kewajiban. Banyak orang jatuh ke dalam lingkaran setan karena punya mindset nikah itu adalah kewajiban. Sehingga seolah-olah kalau dia udah melewati umur tertentu dan belum menikah, seolah-olah dia melanggar sebuah peraturan sakral yang, aduh umur segini gue belum menikah, apa yang akan terjadi dengan hidupku? Nggak gitu-gitu juga dong. Pada saat Anda punya mindset pernikahan itu adalah sebuah pilihan, percaya sama gue bahwa hidup lu akan jadi lebih santai dan lu akan lebih bisa mengambil keputusan dengan lebih logik. Itu jawaban gue yang pertama. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang gue bawa ke sini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya. Prinsip hidup Bang Coki. Yang kedua, prinsip hidup gue adalah put yourself first. Itu prinsip hidup gue. Atau kalau kita gunakan kata lain, tolonglah diri sendiri sebelum kita menolong orang lain. Itu prinsip gue. Kenapa? Bukan karena gue egois, tapi gue percaya kalau kita ingin menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita, yang pertama kita harus lakukan adalah pastikan hati kita isinya terang dulu. Karena selama hati kita isinya masih kegelapan, kita tidak bisa menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Jadi prinsip hidup gue adalah tolonglah diri sendiri baru menolong orang lain. Put yourself first. Karena yang pertama ini adalah hidup kita. Apa tujuannya kalau di dalam hidup kita menghabiskan 90% waktu kita untuk menyenangkan orang lain, tapi diri kita tidak senang. Itu prinsip hidup gue. Selalu menempatkan diri gue di posisi pertama. Bukan egois, tapi itu lebih ke arah gue ingin menikmati hidup ini.
Dan tentunya pada saat gue put myself first, gue tetap akan ada di jalur yang membuat gue tidak menjadi asshole buat orang lain gitu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bang Coki kapan mualaf? Ini banyak banget yang nanya di Instagram gue. Jawaban gue untuk pertanyaan ini adalah sampai video ini disuting, saya belum terpikir untuk menjadi seorang mualaf. Dan saya sudah menjawab pertanyaan ini berkali-kali. Intinya jawabannya adalah Anda percaya Tuhan. Kalau Tuhan mau dengan segala kemahakuasaannya, sebenarnya dia bisa membuat semua orang menjadi beragama. Dan sebenarnya bukan hal yang mustahil buat Tuhan membuat gue jadi beragama. Tapi kenyataannya kan dengan segala mahakuasaan dia kan, saya tetap seperti ini gitu. Saya masih tetap tidak beragama. Berarti kalau saya masih tidak beragama, pasti ada maksud tujuan Tuhan kenapa saya tidak beragama. Makanya ya gua belum beragama saat ini ya cuman menjalani maksud tujuan Tuhan aja yang dia taruh buat gua gitu. Dan buat orang-orang yang nanya ke gua, kapan lo beragama? Kapan lo beragama? Anda jangan lancang. Jangan-jangan Anda melewati kewenangan Tuhan. Jangan-jangan memang rencana Tuhan adalah ya biarin aja dulu Coki kayak gini karena fungsinya masih lebih baik buat banyak orang kalau dia masih dalam posisi seperti ini. Kayak gitu ya. Tapi yang jawaban sebenarnya yang kedua adalah kenapa saya belum mualaf adalah karena tidak bisa makan babi. Itu bercanda. Next, pendapat lu tentang komika yang ngatain lu di Twitter kemarin. Biasa aja, karena menurut gua mengekspresikan pendapat itu adalah bagian dari freedom of speech dan gua sangat menjunjung tinggi freedom of speech. Dan pada saat gua naro konten gua atau naruh tweet gua di sosial media di mana semua orang bisa melihat, menurut gua sah untuk dikomentarin sama banyak orang. Jadi gua nggak baper dan nggak masalah kalau ada orang yang sebel sama tweet gua. Jadi itu bukan masalah. Saat corona menyerang tubuh Bang Coki, apakah Bang Coki akan bertuhan? Jawabannya tidak dong. Karena begini, dari korban-korban yang meninggal sejauh ini karena corona, pasti ada yang bertuhan. Tapi tetap meninggal. Jadi sebenarnya bertuhan dan tidak bertuhan tidak membuat kita menjadi tidak meninggal pada saat corona. Jadi yang jelas kalau gue kena corona, yang akan gue lakukan bukan tiba-tiba bertuhan, tapi saya akan mencari pertolongan medis di WHO. Next. Anjing banget. Bang Coki kenapa jadi ateis? Dan pada saat Bang Coki ada di situasi genting, Bang Coki berdoa kepada siapa? Oke, ini pertanyaan terakhir. Gue koreksi, gue bukan ateis. Gue itu adalah agnostik ateis. Gue cuma mempertanyakan. Kalau ada yang bilang Tuhan ada, gue cuma mempertanyakan. Mana buktinya? Udah gitu doang. Karena buat gue extraordinary claim perlu extraordinary proof. Dan sejauh ini sih gue belum menemukan extraordinary proof. Dan biasanya orang yang jadi kayak gue nih, agnostik ateis nih, terbagi jadi dua. Ada yang jadi agnostik ateis by experience. Jadi mungkin dia dikecewakan oleh satu institusi atau hidupnya terlalu tragedi sampai akhirnya sepertinya Tuhan tidak ada. Ada yang jadi ateis, agnostik ateis seperti itu. Dan ada lagi satu lagi tipe orang yang jadi agnostik ateis by data. Hidupnya tidak ada tragedi, cuman semakin dia belajar sains, sepertinya menurut matematika Tuhan tidak ada. Ada yang kayak gitu. Kalau gua itu yang by experience. Karena dari pengalaman gua dan dari beberapa hal yang gua dalami dari beberapa agama yang gua percayain, ya belum ada yang serk lah buat gua. Gua klarifikasi, gua bukan ateis, tapi gua agnostik ateis. Kayak Ricky Gervais. Kalau Anda tahu Ricky Gervais ya. Kalau Bang Coki ada di situasi genting, Bang Coki berdoa kepada siapa? Ada orang yang nanya pertanyaan yang serupa. Dia nanya, Coki kalau misalnya lu di pesawat terus pesawatnya mau jatuh, lu berdoa nggak? Jawabannya enggak. Karena dari semua kasus kecelakaan pesawat yang terjadi, gue yakin semua korbannya berdoa. Dan pesawatnya tetap jatuh. Jadi sebenarnya mau Anda berdoa atau tidak berdoa pada saat pesawat itu mau jatuh, itu tidak akan membuat kemungkinan pesawatnya tidak jatuh jadi lebih besar gitu. Enggak. Jadi daripada melakukan sesuatu yang menurut gue sia-sia, yang akan gue lakukan pada saat gue ada di pesawat dan pesawatnya mau jatuh, gue akan melakukan sesuatu yang memastikan tingkat survival gue lebih tinggi daripada orang-orang yang di sekitar gue. Misalnya apa? Ngecek sabuk pengaman, cari pintu darurat, memastikan gue udah make pelampung, atau membaca buku petunjuk walaupun udah terlambat ya kita bacanya pada saat ya, tapi setidaknya gue akan melakukan segala sesuatu untuk meningkatkan survival rate gue.
Kalau gue udah melakukan itu dan masih ada waktu, apa yang akan gue lakukan? Gue akan mungkin voice note ke orang-orang terdekat gue, supaya nanti pada saat beritanya udah beredar bahwa pesawat yang gue tumpangin ini jatuh, voice note yang gue kirim ke orang terdekat gue ini bisa jadi exposure buat keluarga gue, sehingga keluarga gue mungkin bisa dapat uang tambahan, bisa dapat simpati, bisa dapat hal-hal yang lebih menguntungkan lah buat gue. Jadi gue meninggalkan legacy gitu. Itu yang akan gue lakukan. Segitu aja Q&A di episode kali ini, karena pertanyaannya banyak banget dan pertanyaannya juga makin bangsat ya. Kepanjangan kalau gue jawab semuanya. Ada yang tidak berubah pertanyaan, ada yang cuma statement kayak misalnya, Bang Coki, orang buta kalau difoto buat apa? Emang dia bisa ngeliat? Kan bangsat. Maksud gue apa? Ini kan maksudnya apa? Mau saya tanggepin atau gimana gitu? Segini aja dulu. Nanti kita syuting lagi untuk Q&A selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe konten gue. Dan sekali lagi ya, gue kasih tahu, apa yang gue katakan di sini bukan untuk Anda tiru, atau gue bukannya pengen supaya Anda yang menonton ini menjadi seperti saya. Bukan. Saya cuma pengen supaya Anda lebih kenal saya lebih dekat. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Supaya konten saya tidak dituduh dakwah ateis. Tidak. Ini cuma supaya Anda kenal saya lebih dekat. Oke, sekian konten gue di Q&A with Infidel kali ini. Sampai ketemu lagi di Q&A selanjutnya. Bye-bye.